Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Ramadhani Damara, Prodi Ilmu Komunikasi NIM 2110901028. Pada pertemuan kelima ini, pada mata kuliah Keimanan dan Kemanusiaan, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara etimologi, pengertian iman diambil dari kata kerja amana dan yu'minu, yang artinya adalah percaya atau membenarkan. Ini disebutkan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 62 yang menyebutkan bahwa pengertian iman ialah membenarkan. Sementara dalam hadis disebutkan bahwa pengertian iman adalah qaulu bil ilsan, ucapan dengan lidah, tasdikun bil qalbi, meyakini benar dalam hati, amalu bil arkan, mewujudkan dalam perbuatan nyata dengan anggota tubuh. Karena itu, keimanan seseorang dapat bertambah jika senantiasa bersikap taat kepada segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat berkurang karena melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan buruk lainnya. Untuk itu, memperkuat iman dalam diri seseorang, ia harus mewujudkannya dalam rukun iman. Apa sih sebenarnya rukun iman itu? Dalam pandangan Islam, rukun iman adalah meyakini bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman kepada manusia di muka bumi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab, ketika malaikat Jibril menyaru menjadi seorang manusia, lalu ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah pun menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, dan kepada hari kiamat, dan terakhir kepada takdir baik maupun takdir yang buruk." Orang tadi, malaikat Jibril berkata, "Kau benar." Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut menjelaskan 6 rukun iman yang mesti diyakini seorang muslim, yaitu pertama, iman kepada adanya Tuhan Allah yang Maha Esa. Seseorang dikatakan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dia mengimani 3 hal berikut, yaitu pertama, mengimani rububiyah Allah, yakni bahwa tidak ada yang menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta kecuali Allah. Kedua, mengimani uluhiyah, yaitu bahwa tidak ada sembah yang berhak disembah selain Allah dan mengingkari semua sembahan selain Allah. Dan ketiga, beriman kepada Allah melalui asma wa sifat, yang berarti meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki nama dan sifat yang sesuai dengan nama-namanya yang indah. Ini terdapat dalam kitab Al-Quran, dan kita meyakini bahwa sifat-sifat itu benar menggambarkan Allah Azza wa Jalla. Beriman yang kedua yaitu iman kepada para malaikat Allah, yang mana mengimani adanya malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah beserta amalan dan tugas yang diberikan Allah kepada para malaikat. Iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, mengimani bahwa seluruh kitab Allah merupakan ucapan dan sifat Allah, dan mengimani bahwa kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu termasuk ada 4, yaitu kitab suci Taurat, kitab suci Zabur, kitab suci Injil, dan terakhir Al-Quran. Beriman yang keempat yaitu beriman kepada para Rasul Allah, dengan mengimani bahwa ada di antara laki-laki dari kalangan manusia yang Allah Ta'ala pilih sebagai perantara antara dirinya dengan para malaikatnya di dalam kehidupan. Yang kelima, iman kepada hari akhir, dengan mengimani tanda-tanda hari kiamat, artinya harus mengimani hari kebangkitan di padang mahsyar hingga berakhir di surga atau neraka
umat muslim dianjurkan untuk memahami sekaligus mengamalkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Beriman yang terakhir atau yang keenam yaitu beriman kepada qada dan qadar, yaitu takdir baik dan takdir buruk. Mengimani kejadian yang baik maupun yang buruk. Semua itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, sebab seluruh makhluk tanpa terkecuali zat dan sifat mereka, demikian pula perbuatan mereka melalui kehendak ilahi. Semakin kita mengimani, maka hidup akan semakin berkah, insya Allah. Contohnya seperti apa sih cara mengamalkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu dengan mendekatkan diri pada perilaku baik dan menjauhkan diri dari perbuatan yang buruk. Kedua, hanya menyembah dan beribadah kepada Allah, karena Allah adalah Esa. Esa yaitu satu, jadi tiada Tuhan selain Allah. Ketiga, jangan pernah berani-beraninya menyekutukan Allah dengan apapun. Contoh, kamu punya jimat penangkal hal buruk. Nah, ini juga termasuk dalam menyekutukan Allah. Na'udzubillahi min zalik. Keempat, dengan meyakini bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah, karena semesta alam adalah bukti nyata dari Sang Pencipta. Kelima, dengan meyakini Allah telah menurunkan kitab kepada rasul-rasulnya, yang mana kitab ini diturunkan agar manusia berpedoman dalam hidup, dan meyakini adanya Rasul Allah yang telah mendakwahkan isi dari kitabnya. And the last but not least, yakni mempersiapkan bekal untuk hari kiamat nanti. Karena hidup di dunia hanya sementara, meyakini bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua penjelasan tadi saya mendapatkan sumber dari dosen pengajar saya, Pak Nurdin Zuhdi, liputan6.com, Wikipedia, dan Kumparan. Karena belajar itu bisa didapatkan dari berbagai sumber ya kawan-kawan. Stay healthy dan patuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya, apabila ada kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.